Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandayani dengan NIM saya 211111035. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Islam dan Iptek, yaitu Arsitektur Islam, dengan dosen Dewi Masyitoh SAG MSI. Langsung saja, saya akan mempresentasikannya. Jadi, apa itu arsitektur Islam? Jadi pembangunan masjid di zaman sekarang ini merupakan prestasi besar masyarakat Muslim, apalagi jika masyarakat tersebut tinggal di negara non-Muslim. Teknologi telah menjadi pendorong untuk memperbaiki metode konstruksi komunitas Muslim awal yang mempengaruhi nilai dan persepsi terhadap Islam. Dan di seluruh dunia ini hingga saat ini, sambil menghargai peningkatan kuantitatif dan hiasan estetika dari pada banyak masjid kota baru, beberapa cendekiawan Muslim, intelektual dan aktivis telah menyatakan keprihatinan dan keberatan mereka mengenai fungsi masjid ini, mengingat pandangan dunia Islam yang murni. Arsitektur Islam dapat didirikan terutama di negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia, serta di negara-negara Eropa dengan sejarah Arab atau Islamnya, seperti Spanyol dan Portugal. Beberapa elemen utamanya termasuk desain geometris, lengkungan lancip, dan kubah. Selanjutnya, definisi dari arsitektur Islam sendiri yaitu adalah kategori arsitektur berusia berabad-abad yang berakar pada prinsip-prinsip Islam. Bentuk pahatan yang mencolok dan detail ornamen yang seringkali mempesona yang menjadi ciri bangunan Islami, termasuk beberapa struktur bangunan yang paling menakjubkan di bumi. Arsitektur Islam adalah gaya arsitektur yang mewujudkan inti dari akidah Islam atau sistem keyakinan atau artikel iman dan tubuh standar Islam inklusif dan nilai-nilai moral perilaku. Arsitektur Islam melakukannya melalui 3 dimensi utamanya, yaitu filosofi, proses, dan hasil akhir. Dan pada bidang konseptualisasi, perencanaan, perancangan, pembangunan, dan penggunaan lingkungan binaan. Hal ini dilakukan sebagian secara laten dan intuitif, sebagai hasil dari perwujudan awal keyakinan. Prinsip dan nilai Islam yang sama, yang kemudian mereka pancarkan dan terapkan di berbagai bidang kehidupan individu dan kolektif mereka, termasuk ranah lingkungan binaan dan sebagian secara sadar melalui serangkaian metode, langkah, dan bahkan pedoman prosedural yang terencana dan dipikirkan matang-matang. Arsitektur Islam juga adalah kerangka kehidupan manusia dan implementasi pesan Islam. Ini karena Islam adalah pandangan hidup yang komprehensif dan keduanya saling berkaitan. Hidup membutuhkan Islam untuk diilhami, dibimbing, dan dihidupi dengan benar. Sementara Islam membutuhkan kehidupan untuk di eksterior, diaktualisasikan, dan dilihat di dalamnya. Dengan demikian, sering diakui bahwa Islam adalah kehidupan dan kehidupan pada akhirnya, pada gilirannya adalah Islam itu sendiri. Selain membingkai dan memuat kehidupan manusia dan Islam, arsitektur Islam apalagi memfasilitasi, memelihara, dan selanjutnya mempromosikan mereka. Kemudian sejarah arsitektur Islam.
Arsitektur Islam mengacu pada gaya arsitektur yang diciptakan sebagai manifestasi fisik dari prinsip-prinsip Islam oleh Muhammad atau orang-orang beriman Islam pada abad ke-7. Tradisinya berlanjut hingga saat ini. Bangunan yang paling sering dikaitkan dengan arsitektur Islam adalah masjid atau tempat ibadah umat Islam. Tetapi arsitektur Islam mencakup bangunan sekuler dan religius ya. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari masjid berskala besar, benteng, istana, makam, sekolah, dan bangunan umum lainnya, hingga air mancur berskala kecil, pemandian umum, dan bangunan rumah tangga. Gaya yang ada termasuk arsitektur Romawi, Bizantium, dan Persia, mempengaruhi arsitektur Islam pada awalnya. Ketika arsitektur Islam menyebar dari Timur Tengah ke seluruh dunia, khususnya ke Asia, arsitektur Cina dan Mughal juga mempengaruhinya. Muslim Afrika Utara yang menaklukkan semenanjung Liberia dan banyak pulau Mediterania Barat di sekitarnya membawa arsitektur yang dipengaruhi Islam ke beberapa bagian Eropa. Banyak contoh menonjol dari gaya ini ada di Spanyol pada pertengahan abad ke-19. Sebuah gerakan kebangkitan memasukkan gaya arsitek Catalan Antoni Gaudí yang sangat dipengaruhi oleh gaya Islam di Spanyol. Lalu ini berikut karakteristik utama arsitektur Islam. Yang pertama, minaret. Minaret-minaret menjulang dengan tangga interior dan jendela kecil. Mereka mencolok untuk melihat dan melayani fungsi yang tidak terpisahkan, memanggil umat Islam untuk sholat 5 kali sehari. Jadi kegunaan fungsi minaret itu sendiri tidak langsung adalah untuk menyerukan memanggil umat Islam jika ingin beribadah bersama-sama, dan juga berfungsi untuk sebagai monumental yang dimana itu bisa dibuat sebagai penanda bahwa itu tempat itu masjid, seperti itu. Kemudian yang kedua, karakteristik utama yaitu kubah. Arsitektur Islam menampilkan kubah yang ditempatkan pada struktur yang disebut pendentif yang memungkinkan untuk memasang kubah bundar di ruangan persegi panjang atau persegi. Pendentives sering dihiasi dengan ubin mosaik. Jadi kubah itu merupakan bentuknya ya khas sekali ya teman-teman. Kubah itu bentuknya selalu seperti ini ya. Jadi dia itu sangat khas bentukannya. Dia berfungsi juga sebagai penanda bahwa dia masjid, seperti itu kalau di Indonesia. Juga ada di Eropa seperti ini, bentuk bangunan seperti ini juga ada seperti katedral ya, dengan dihiasi ubin mosaik seperti itu. Yang ketiga yaitu gudang Wokarnas, menyerupai pola sarang lebah atau stalaktit. Kubah Mukornas yang rumit menambahkan sentuhan tekstur dan monokromatik pada langit-langit interior ubin yang seringkali rumit dan berwarna-warni. Jadi pada interiornya itu terdapat menyerupai pola sarang lebah. Nah, ini diterapkan pada langit-langitnya. Jadi, jika kita memasuki dan melihat ke atas, itu kita melihat warna-warni dan bentuk-bentuk yang sangat beragam
seperti sarang lebah. Itu juga menandakan bahwa tersebut kas masjid ya, biasanya digunakan kas masjid. Kemudian yang keempat, lengkungan atau arch. Jadi lengkungan tapal kuda atau lubang kunci, runcing pendahulu gotik, bergigi atau multifoil, dan oge atau multilengkung umum dalam arsitektur Islam. Jadi bentuknya itu banyak ya teman-teman. Jadi bentuknya ada tapal kuda, ada yang bentuk runcing, bergigi, multi melengkung. Nah, itu seperti hanya pada gambar yang di kanan ini ya guys ya. Ini bangunan masjid-masjid di Eropa, di Timur Tengah, ya, di mana menjadi ciri khas masjid tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah ornamen. Dekorasi Islam seringkali mencakup ubin mozaik warna-warni yang menampilkan pola berulang dan motif dan pola garis atau tumbuhan seperti arabesque. Ini juga biasanya mencakup penggunaan tulisan kaligrafi Arab seperti bagian-bagian dari Al-Quran. Jadi ini ya seperti gambar di sebelah kanan. Ini merupakan bentuk ornamen yang telah diterapkan daripada di dinding-dinding langit ya, seperti kaligrafi. Terus yang sebelah kanan bawah itu juga diterapkan seperti motif-motif atau ukiran-ukiran yang diterapkan di dinding ya, seperti itu. Jadi menimbulkan kesan yang sangat bersifat keilahian, bersifat elegan, dan juga mewah. Nah, keenam, elemen luar ruangan. Jadi, arsitektur Islam sering menampilkan taman, halaman interior bertembok, aula terbuka dengan atap yang ditopang oleh tiang dan kubah. Jadi di sini di gambar ini di mana ini di Arab ya, di Timur Tengah. Ini merupakan seperti payung ya, ornamen-ornamen payung yang di luar ruangan. Jadi ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Dan jika sholat Jumat biasanya dibuka seperti itu. Kemudian contoh dari pada bangunan arsitektur bercorak Islam ya. Ini contohnya nomor 1 yaitu kubah batu di Yerusalem, di Israel. Berasal dari abad ke-7, kuil umum yang terkenal ini adalah monumen Islam tertua yang masih berdiri di dunia. Dome of the Rock adalah bangunan Islam pertama yang menampilkan kubah bergaya Bizantium. Kubah kayu berlapis emas terletak di dasar segi 8, dan bangunannya sendiri dihiasi dengan mozaik bunga dan geometris. Yang kedua adalah Taj Mahal di Agra, India. Salah satu dari 7 keajaiban dunia baru, Taj Mahal disebut-sebut sebagai contoh paling terkenal dari arsitektur Islam. Menggabungkan elemen arsitektur Persia, India, dan Islam. Kompleks Muslim abad ke-17 yang luas ini telah menjadi salah satu tempat wisata paling populer di dunia. Itu langsung dapat dikenali berkat makam marmer putih tengahnya yang mengesankan. Inspeksi
lebih dekat mengungkapkan detail yang rumit seperti batu bertah-tahkan yang berharga dan kaligrafi Arab. Kemudian yang ketiga ada Alhambra di Granada, Spanyol. Sebenarnya ini gambarnya sebentar, ini gambarnya ini ya, ada yang salah. Saya screen lagi karena ada ini ya tadi ya, gambarnya belum muncul. Nah, ini ya, contoh terkenal dari arsitektur Islam yang ketiga adalah Alhambra dari Granada, Spanyol. Gambarnya seperti ini. Alhambra adalah istana dan benteng abad ke-14 yang dibangun di dataran tinggi yang menghadap ke Granada, Spanyol. Sementara kompleks ini telah kehilangan beberapa struktur aslinya selama 700 tahun terakhir. Yang tersisa adalah contoh menakjubkan dari ornamen arsitektur Islam. Ada kayu berukir dan plesteran ubin warna-warni, kaligrafi dan mukarnas yang menghiasi Court of Leon. Ya, seperti ini ya, di bawah ini adalah ornamen yang dibentuk pada daerah ini yang menjadi khas ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pusat Haidar Aliyev di Baku. Bentar, loading. Di Baku, Azerbaijan. Contoh terkenal dari versi modern gaya Islam adalah pusat budaya pemenang penghargaan tahun 2013 yang dirancang oleh arsitek Irak, Inggris, Zaha Hadid yang meninggal pada tahun 2016. Haidar Aliyev Center menafsirkan kembali aliran karakteristik elemen arsitektur yang ditemukan dalam Islam tradisional desain, beresonansi dengan tradisi berabad-abad sambil tampil sangat kontemporer. Kemudian kesimpulannya yang terakhir ya, arsitektur Islam adalah subjek yang sangat penting sejauh menyangkut tingkat kesadaran religius Muslim, kecanggihan budaya dan evolusi peradaban. Konseptualisasi arsitektur Islam adalah gaya arsitektur yang mewujudkan inti dari akidah Islam atau sistem keyakinan atau artikel iman. Dan tubuh standar Islam inklusif dan nilai moral perilaku. Arsitektur Islam melakukannya melalui 3 dimensi utamanya, yang pertama filosofi, yang kedua proses, dan akhirnya hasil akhir. Dan pada bidang konseptualisasi, perencanaan, konstruksi, dan penggunaan lingkungan binaan. Juga hal ini karena Islam adalah pandangan hidup yang komprehensif dan keduanya dimaksudkan untuk satu sama lain. Kehidupan membutuhkan Islam untuk diilhami, dibimbing, dan dihayati dengan benar. Sebagai fitur umum, arsitektur Islam memanfaatkan bentuk-bentuk ornamen khusus, termasuk pada pola geometris yang rumit secara matematis, motif bunga seperti Arab, dan prasasti kaligrafi yang rumit. Didominasi kaligrafi. Ya, baik.
Segitu saja, ini sudah habis ya slide-nya. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak daripada presentasi saya. Jika kurang lebihnya saya berkata, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.